Selamat pagi Budian, selamat malam Budian. Saya Michael Simamora dari kelas 11 IPS 1 dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami memulai, saya akan menunjukkan anggota kami. Yang pertama itu ada Arya, yang kedua ada David, ketiga ada Ferry, keempat ada Joshua, kelima saya sendiri, dan yang terakhir ada Nayaka. Untuk materi yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini ada tentang flora dunia, fauna dunia, faktor persebaran, konservasi di Indonesia, dan yang terakhir ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, flora di dunia. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari materi flora di dunia adalah adanya berbagai macam lokasi persebaran dan ciri-ciri flora yang ada dari masing-masing bioma. Yang pertama tuh dari bioma hutan hujan tropis tuh bisa ditemukan di hutan Amazon, Afrika Barat, Madagaskar Timur dengan ciri-ciri heterogen dan pohon-pohon tinggi berdaun lebat. Contoh floranya itu bisa ditemukan rotan dan anggrek. Kedua dari tundra dengan drainase yang terbatas dan nutrisi energi dalam berbentuk bahan mati dan organik. Dengan persebaran di daerah lingkar kutub utara, Amerika Utara, Siberia, dan contoh floranya adalah lichens dan lumut. Untuk gurun pasir dengan ciri identik yang panas dan suhu ekstrim adalah dengan ciri-ciri daun menyempit berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan akar panjang dengan terdapat jaringan spons untuk menyimpan air. Untuk bioma ini bisa ditemukan di Amerika Utara, Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Dengan contoh ikoniknya adalah kaktus dan pohon kurma. Ada lagi namanya hutan gugur. Jadi hutan ini memiliki tanah yang sangat subur. Karena ada daunan yang jatuh, jadi tanah itu kemudian terurai. Nutrisi yang terkandung dalam daun terus diserap oleh lapisan tanah yang ada. Ini terdapat di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Dengan contohnya adalah pine dan maple. Ada juga sabana. Nah, dalam sabana ini daun dan cabang dalam sabana itu bisa membentuk tajuk yang berbentuk seperti payung yang melebar. Batangnya tebal dan relatif kasar. Flora pada bioma ini terdapat di benua Australia, Afrika Utara dengan contoh floranya Cyperaceae dan Acacia. Nah, sekarang ada taiga. Tumbuhan pada bioma ini bertahan hidup dengan jenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies pohon saja. Dengan ciri khasnya adalah tumbuhan yang bertahan terhadap suhu yang dingin. Bioma ini dapat ditemukan di wilayah bumi bagian utara, misalnya di Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada, Amerika bagian utara dan Eurasia hingga perbatasan selatan tundra Arktik. Contohnya adalah pohon cemara. Terakhir dalam list kita ada bioma stepa. Bioma ini memiliki curah hujan yang tidak teratur, antara 250 sampai 500 mm per tahun dan memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Contoh flora dari bioma ini adalah gramase dan semak belukar. Bioma ini dapat ditemukan di Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Barat, dan Argentina. Berikut adalah pembahasan saya mengenai topik saya. Berikut adalah rangkuman saya dan untuk materi berikutnya fauna di dunia akan dilanjutkan oleh David. Fauna dunia. Berikut adalah rangkuman dari kelompok kami untuk fauna dunia. Untuk Palearktik ada beberapa kawasan yang bersebaran. Bagian utara benua Asia dan Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, Afrika, Inggris, dan Jepang. Contoh fauna khas dari Palearktik ada tikus, bison, dan landak. Contoh fauna terbatasnya ada unta, rusa kutub, dan beruang kutub. Dan yang kedua itu ada Nearktik. Kawasan persebarannya itu ada di daerah Holarktik, yaitu meliputi seluruh Amerika Utara, dataran tinggi Meksiko, dan Greenland. Dan contoh fauna khasnya itu ada antelope, prairie dog, mockingbird, burung biru, kalkun, muskox, dan salamander. Sekian dari presentasi saya. Bagian Ethiopian. Kawasan persebarannya meliputi daerah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan wilayah Arabia bagian selatan. Contoh fauna khas
wilayah utopian yaitu gajah, singa, zebra, jerapah, badak, cheetah, hiena, dan unta. Dan yang terakhir ada fauna dunia bagian oriental. Untuk kawasan persebarannya ada di seluruh Asia Tenggara dan termasuk Indonesia bagian barat. Contoh fauna wilayah oriental yaitu gajah, gibbon, orangutan, bekantan, monyet, harimau, badak bercula satu, majengan, tapir, dan babi rusa. Faktor persebaran. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah kondisi iklim atau biasa disebut faktor klimatik, lalu ada tanah, faktor edafik, faktor topografi, dan faktor biotik. Adapun faktor internal yang mempengaruhi persebaran flora yaitu gen, merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya dikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Di samping faktor internal terdapat faktor eksternal seperti nutrisi, merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu ada air dan kelembapan, merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Lalu ada suhu itu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir ada tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sekian presentasi saya, dilanjutkan oleh Joshua. Di sini akan menjelaskan kesimpulan dari konservasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi untuk konservasi di Indonesia ada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Inti dari keduanya sama saja. Fungsinya adalah sebagai pelindung keberadaan flora, fauna, dan ekosistem. Cuma bedanya, kawasan pelestarian alam juga berfungsi sebagai penggunaan lestari sumber daya alam. Contoh dari suaka alam adalah cagar alam. Cagar alam adalah hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya, yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati. Perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Konservasi berikut bisa ditemukan di Banten, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Contoh dari kawasan pelestarian alam adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Orang pergi ke tempat ini biasanya untuk melepas penat dari kehidupan di perkotaan. Kawasan pelestarian alam dapat ditemukan di Bengkulu, Jawa Tengah. Ada kesimpulan dari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pada umumnya, flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada Asiatis, Australis, dan peralihan. Karena itu, sekarang kita mengenal 3 garis yang menjelaskan mengenai persebaran tersebut, yaitu ada garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Dan ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran ini, yaitu faktor klimatik dan faktor tanah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.